Oke, Teh Hafsah, terima kasih ya. Tiada gading yang tidak retak. Udah gitu aja, cuma ngasih tahu gitu. Nggak ada pantun-pantunan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, berkah selalu para konselor semua. Alhamdulillah dari bulan Mei sampai akhir tahun ini mudah-mudahan jadi pembelajaran yang luar biasa dan tidak berhenti di situ ya. Ke depan nanti kita akan ada kerjasama. Tapi sebelumnya mau ngasih apresiasi dulu setinggi-tingginya sudah kemudian mengikuti satu. Jadi jadi nanti mungkin di bulan Februari itu aku mau serius nulis terkait dengan rapid ini ya untuk bisa dipublikasi sudah di literatur review. Jurnal-jurnalnya juga pada terbaru semua terkait intervention, counseling and intervention. Mudah-mudahan bisa dipublish. Tapi intinya gini, si Rapid ini apalagi dengan teman-teman semua yang kemudian menguji cobakan ya, beberapa yang ikut aku dampingi, yang udah pada setor counseling records ya, yang aku baca counseling recordsnya, yang beberapa aku intip-intip ketika counseling lewat Zoom ya, yang kemudian layar kameranya di sini, yang mungkin klien melihatnya di situ, kita coba ngelihat ke kanan ke kiri ya, mencoba mencari bantuan. Ini mau ngomong apa lagi, mau nanya apa lagi, catatan jatuh dari tangan, luar biasa, seru-seru lah ya aktivitasnya, yang kemudian deg-degan di ruang konseling gitu ya, yang bertanya apakah kalau nge-konseling boleh izin dulu ke WC apa enggak, gitu, luar biasa, seru lah pokoknya. Hal-hal semacam itu ngajarin kita banget betapa pendekatan rapid itu secara efektif nolong. Walaupun sebenarnya pengen ngasih tahu gini teman-teman ya. Di sesi malam ini, di sambutan yang kurang lebih insya Allah sampai jam 22.30 ini ya. Jadi pengen ngasih tahu bahwa memang mengkonseling itu keterampilan ya, skill. Dia itu karena keterampilan atau skill, maka kemunculannya dan ketidakmunculannya itu karena proses latihan. Nah, proses latihan itu satu istilah ilmiahnya namanya deliberatif ya. Dia kemudian bukan sesuatu yang instan, yang kita dapatkan secara intuitif yang nggak bisa. Jadi walaupun katakanlah aku yang seolah-olah menemukan rapidnya gitu ya, atau kemudian yang mengajarkan ya kalau akunya nggak pernah ngekonseling lagi ya akan kehilangan keterampilan itu. Jadi ibarat kemudian pisau yang kemudian tidak diasah, malah sibuk disarungin aja ya, disarungin, sarungnya juga gajah duduk lagi ya yang kemudian nggak dipakai ngapa-ngapain, ya tentunya pisau itu tidak akan terasah dengan baik. Tidak menjadi pisau yang kemudian membantu untuk memecah masalah, membantu orang mengurai problematika dan permasalahannya. Nah, itu yang kemudian penting. Maka di sini aku mau bilang bahwa memang konseling itu deliberative proses. Dia akan terus terasah seiring dengan bagaimana kemudian kita melakukan itu, membantu orang lain mendapatkan nilai-nilai yang kita beri dari konseling itu. Maka apresiasi setinggi-tingginya ya buat teman-teman yang kemudian kemarin dari bulan Mei ya betul ya Teh Hapsa ya. Itu begitu serius, begitu antusias ya yang dan dicontohkan oleh Teh Hapsa ya. Bukan cuma sebagai admin, sebagai pelaku juga ya. Yang ikut deg-degan ketika nge-counseling ya. Wah, luar biasa. Juga mengarrange konseling kita yang luar biasa dan macam-macam. Dan ini yang juga diapresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini tidak berakhir di sini aja, tapi ke depan nanti akan panjang sekali upaya kita gitu ya. Apalagi tadi kita itu karena deliberatif, kita akan sering berhadapan dengan orang-orang dengan kasus kesehatan mental. Ya, ke depan itu orang-orang dengan barangkali gangguan mental gitu ya. Itu makin banyak ya. Jadi WHO itu ngerilis di bulan Februari, kemudian dipublish secara ilmiah di bulan Mei. Nah, beberapa jurnal-jurnal baru itu kemudian bermunculan, mulai apa namanya? Mulai untuk call for papers. Artinya mereka manggil papers-papers atau penelitian-penelitian baru terkait dengan topik-topik tertentu yang juga aku pas baca aneh-aneh. Jadi ada beberapa hal, ternyata ada nama-nama gangguan baru, ada kompleksitas kehidupan baru, ada hal-hal yang kemudian sebelumnya tidak ada jadi ada, yang tadinya ada malah berubah atau terurai jadi fenomena-fenomena lain yang banyak dan menarik. Nah, ternyata tiap kali ketemu klien, fenomena atau peristiwa yang tadinya aku pikir terpola ya setelah 2023 hampir 600-an Sintesa Wellness itu ngedapetin klien. Di 2024 ini memang banyak kasus-kasus yang unik, menarik ya. Seringkali bisa kita tertawakan, tapi kebanyakan membuat miris ya dan kena emotional response ya, kena pasir hisap kadang-kadang gitu ya. Nah,
Makanya kemudian tantangan ini ke depan juga makin luar biasa. Nah, evaluasi pembelajaran kemarin tadi yang mau aku sampaikan, semakin kompleks fenomena-fenomena di lapangan, ya trigger-trigger yang kemudian muncul, terus juga distraksi-distraksi yang kemudian luar biasa, literasi yang kemudian tidak baik ya atau rendah bahkan di antara masyarakat di sekitar kita itu kemudian membutuhkan kita tadi ya yang dengan sabar yang deliberate ya. Deliberate itu perlahan. Lawannya deliberate itu kan instan. Yang kemudian deliberate bisa pelan-pelan, mau ngemong, mau ngasuh, mau menyimak, mau mendengarkan dengan baik. Nah, tapi kemudian, ya artinya gini, skill counseling ini jadi satu skill, keterampilan yang satu perlu kita latih, kedua sangat dibutuhkan bahkan dalam interaksi kita sehari-hari sama orang di sekitar kita. Nah, ke depan memang tantangan makin luar biasa dan Sintesa Wellness alhamdulillahnya akan menggraduate ya teman-teman yang kemudian nanti akan dibagi ke dalam dua kategori kelulusan ya. Ada yang lulus beneran lulus, ada yang kemudian lulus bersyarat, ada yang nanti akan tiba-tiba di remove dari grup dan di block dari semua aktivitas Sintesa Wellness. Enggak ya, kalau yang nomor tiga mah itu mah lebay, Be. Ada dua ya sebetulnya, ada lulus sama lulus bersyarat. Dua hal itu kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga entitas atau kualitas sama tadi upaya untuk kita tuh bukan berarti ini jadi judgement ya, tapi hal ini tuh jadi semacam kategorisasi untuk kita bertumbuh. Jadi yang nanti lulus bersyarat itu kan ada syarat-syarat yang ayo kita temenin gitu ya. Yang udah lulus juga, ayo jangan kemana-mana, ayo asah terus, ayo nanti kita kasih klien gitu. Ayo kita kasih challenge selanjutnya. Ayo kita masuk ke mentorship selanjutnya. Jadi tugasnya nggak selesai gitu. Barangkali nanti kita masuk kepada sesi WCA stage selanjutnya ya, di mana teman-teman nanti aku akan ajarkan soal terapinya. Karena banyak terapi-terapi yang baru yang barangkali kemudian sekarang itu bahasa Inggrisnya Baal. Baal tuh apa ya? When we try to intervene have a intervention to others tapi ente terak, teterak naon atau teterak in English ya. Ketika gitu ya intinya mah tidak not efektif lah gitu. Nah, itu yang kemudian perlu kita asah lagi. Nah, cuman tadi evaluasi pembelajaran kemarin ada beberapa di antara teman-teman yang kemudian kurang sabar, ya kurang deliberatif, ya. Karena sesi konseling itu benar-benar mengasah cara kita bagaimana mau mendengarkan, mau kemudian betul-betul kalaupun merespon segera dengan pertanyaan gitu ya. Kalaupun mau motong dengan pertanyaan, kalaupun mau menggali dengan pertanyaan. Aku tuh terluka. Tapi seumur hidup terluka terus kan? Iya. Oke. Jadi maunya apa? Ya jangan terluka lagi. Tapi kan udah takdir. Iya. Sabar aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gak gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kita gali. Kemudian ngasih dia kesadaran. Yang kesadaran itu ada opsi-opsi. Poinnya cuma di situ sebetulnya pertanyaan-pertanyaan. Tapi ada beberapa di antara kita yang barangkali kurang sabar ya. Karena barangkali aku berpengalaman di bidang itu. Kalau kamu terluka, lukai orang lain. Enggak gitu, terus dikasih pisau aja. Enggak. Kadang-kadang kita memang ingin segera menggurui atau punya teknik intervensi gitu ya. Oh, kalau pusing masalah itu mah biasanya nggak usah konseling. Tapi coba nelen fresh care gitu ya, dua apa tiga, insya Allah fresh care yang telan itu jadi jakun. Jadi nggak menyelesaikan masalah pusingnya, malah nambah masalah baru tuh kayak Temira tiba-tiba nelan minyak tawon, weh. Nah, itu yang kemudian poin penting. Jadi ada beberapa evaluasi pembelajaran kemarin yang kemudian masih kurang deliberate ya. Kita tuh memang perlu pelan-pelan banget. Dan ingat, si perlahan-lahannya ini juga bukan cuma demi kepentingan klien kan. Yang aku wanti-wanti banyak itu dan aku ingetin lagi adalah hal-hal yang aku sharing dan ajarkan itu membuat kita mestinya makin peduli. Bukan sama orang lain tapi sama kita. Rapid counseling yang kemudian kita jalankan itu membuat kita bukan hanya bisa membantu orang lain, tapi membuat kita kenal sama diri kita. Oh ternyata aku nggak sabaran ya. Oh ternyata aku terlalu mengintervensi ya. Oh ternyata, nah hal-hal seperti itu membuat kita makin kenal sama diri kita. Karena lucunya, yang menariknya, ya yang aku baca dari hasil-hasil konseling record yang setor gitu ya. Ternyata teman-teman, kasus-kasus yang hadir ke teman-teman itu sengaja ataupun tidak, nggak tahu itu makan tahap saya juga sebenarnya random ya.
kecuali memfilter beberapa kasus kayak yang LGBT atau kasus klinis yang berat kan nggak kita kasih. Tapi ternyata selalu aja mungkin punya kaitannya sama apa? Sama barangkali yang sedang dihadapi sama teman-teman gitu ya. Para teman-teman konselor tuh, kenapa sih aku dapat klien yang jadi mengingatkan aku sama masa kecilku? Gitu ya. Kenapa ya aku tuh dapat klien yang kemudian mengingatkanku akan gitu. Nah, kenapa coba? Ya karena tadi rapid counseling itu ketika reflektif, si klien jadi menemukan dirinya, si konselor pun jadi menemukan dirinya. Maka kepedulian yang di-sharingkan lewat rapid counseling kemarin malah membuat kita menemukan diri kita. Makin kita membuat diri kita peduli sama diri kita. Maka fokus secara halus, perlahan, dan deliberate. Tadi balik lagi. Pelan-pelan tapi pasti kemudian makin menemukan diri kita. Nah, kemarin itu masih ditemukan ya orang-orang yang kemudian para konselor, teman-teman konselor semua yang masih belum sabar gitu ya atau Kang, dah aku mah udah punya cara tersendiri untuk bisa metain orang atau untuk menyelesaikan. Itu nggak tiga empat orang ya, bahkan lima enam orang. Nggak apa-apa, tapi kalaupun ia betul berhasil, hayu kita ulik pakai metodologi penelitian yang valid supaya itu tuh bukan klaim, bukan asumsi. Yuk kita buktikan apakah boleh kan berkreasi di misalnya gini, udah belajar rapid tapi kan kayaknya aku punya approach sendiri. Aku punya pendekatan sendiri, boleh nggak? Ya boleh. Cuman hayu kita validasi juga secara ilmiah. Hayu kita lakukan pengujian, pengkajian supaya itu tuh bisa direplikasi, bisa diulang, kemudian selalu efektif, hasilnya itu selalu bisa diprediksi. Nah, hal itu kan bagus. Jadi whenever we have a new intervention, punya kreativitas terkait pendekatan tertentu dalam konseling ataupun nanti menterapi, jangan disimpan dan dipendam. Ayo kaji, tapi ayo kita kajinya seriusin gitu. Jangan jadi klaim sepihak yang nantinya cocokologi. Nah, jadinya ke depannya kalaupun ada pendekatan yang aku rasa ini berhasil kan, ayo itu kita ujikan secara metodologis. Yuk seperti apa, baiknya seperti apa supaya apa tadi bisa direplikasi. Jadi tiap kali kita punya metode yang baru, yang paling penting adalah ada tiga tuh kalau mau ilmiah tuh. Explain, bisa dijelaskan secara ilmiah ya, nyari padanan katanya, bisa menemukan literatur reviewnya, explain, predict, kalau diurang atau jika dan makanya itu bisa diprediksi ya. Jika diulang hasilnya kurang lebih sama atau kalau ada perbedaan deviasinya masih terprediksi, explain, predict, yang terakhir kontrol. Kita punya kendali atas metode itu. Kita punya kuasa atas pelaksanaan intervensinya. Kita kemudian ya tadi ya bukan random random assignment, tapi kemudian kita mampu untuk membuktikan bahwa yang aku lakukan dalam intervensi itu menjadi sebab. Nah, hal-hal ini hayu bukan berarti kemarin itu nggak boleh, tapi kemudian kalau belum teruji, jangan kemudian diklaim sebagai bagian dari upaya kita mengintervensi orang lain. Praktikkan konseling aja secara deliberatif. Nah, itu evaluasinya sebetulnya. Nah, maka kalaupun ke depan, Kang atau gimana atau hayu atau aku ajarin pengvalidasinya. Ya hayu, let's go. Karena kemudian kita masih masih ada nih momen-momen selanjutnya. Aku masih ada di grup ya, nomor aku langsung ya, bukan admin. Teman-teman bisa saling diskusi di situ, ngobrol di situ, nanya-nanya di situ. Walaupun kemarin beberapa bulan sepi ya, dan nggak tahu juga kan kita mau ngobrolin apa. Tapi kan ke depan kemudian kita juga kalau teman-teman ada pertanyaan, ada kasus itu ngaruh dan beberapa teman-teman yang kemudian secara lulus langsung gitu ya, bukan lulus bersyarat, juga mohon untuk berkenan ke depan selain dimentor sama aku, tapi juga barangkali mohon berkenan untuk minta bantuannya karena barangkali ke depannya Teh Fitriah dan Teh Hafsah ya Sintesa tuh akan makin banyak insya Allah kliennya. Jadi ada upaya untuk kita bisa menjangkau tempat-tempat yang masih belum terjangkau, tempat-tempat yang masih belum teredukasi supaya pada mau konseling dan minta bantuan teman-teman untuk ikut jadi konselornya Sintesa. Nah, makanya ke depan mah kalau tahun kemarin, kalau sebelum ada WCA ini masih ada konselor-konselor yang kami pikir berpengalaman yang kemudian kita undang untuk mau membersamai Sintesa untuk ngekonseling. Kalau tahun ini mah nggak ada kayak gitu lagi, nggak boleh. Semua yang kemudian mengkonseling di Sintesa, mau itu konselor atau psikolognya, harus sudah lulus WCA gitu. Kalau belum lulus utama yang lulus bersyarat, ya kita dorong, kita push supaya bisa lulus
WCA. Nah, kalau para psikolog gimana? Para psikolog pun kemudian sama ya, psikolog-psikolog di Sintesa itu nanti akan ada momen-momen karena mereka kan udah sekolah spesifik psikologinya, maka kita akan selenggarakan juga. Tetap sama harus wajib ya. Karena kemarin Hafsa udah sharing ya. Baru kemarin banget Hafsa sharing terkait dengan data-data yang terkait dengan bagaimana cara apa klien nge-approach itu ada ratingnya ternyata teman-teman. Jadi tiap kali habis konseling itu nanti kita di rating sama kayak ojek online lah ya. Kira-kira bintangnya bintang berapa gitu ya. Misalkan Teh Fitri bintang 5 ya, aku bintang 7 udah puyer ya. Gitu dan macam-macam misalkan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh ternyata ngaruh dan terutama beberapa feedback. Nah, ketika dikategorisasi dan kita evaluasi ternyata ya tadi ada beberapa klien yang kemudian hadir di sini kok aku berasa diceramahin kayak gitu. Aku kemudian kok ngerasanya ini seperti kajian. Kok aku apa-apa banyak hal-hal kayak gitu maka oh kayaknya susah untuk ngasih tahu secara personal karena barangkali kita not not share the same language ya, tidak ngobrol dalam bahasa yang sama. Nah, seenggaknya kalau teman-teman semua udah ikut WCA makan enak ya, betul ya, rapidnya jelas, kita ngomong R-nya jelas ya, ada reflective questionnya seperti apa, bisa dikejar di 5 menit sampai 10 menit pertama ya. Terus juga assessmentnya apa yang paling asik ya, prioritization memprioritaskan di sisi apa dulu di pertemuan ini supaya bisa kemudian 30 sampai 45 menit selesai. Kemudian nanti kira-kira nyari apa intervensi yang paling cocok yang dia punya, yang dia bisa melakukannya, yang dia ada dalam kendalinya, yang dia bisa mengidentifikasi itu dengan mandiri. Kemudian apa? Yuk disposisi, menetap apa enggak perubahan itu. Itu mah udah jadi template yang kita lakukan dan bahasanya kemudian sama gitu ya. Nggak ada lagi. Ya, soalnya masih ya kita Teh Fitria dan Hafsah ya kita masih mengevaluasi banyak psikolog yang pakai teknik-teknik konvensional lama banget. Butuh 3 sampai 4 sesi coba bayangin ya. Ke satu kliennya sering kali nggak dikasih tahu, jadi bayarnya nggak segitu. Kedua, itu kemudian makan tempat yang Sintesa Wellness itu cuma segitu-gitunya tempatnya. Kan jadinya nggak efektif dan efisien. Nah, makanya mulai tahun 2025 memang ada kebijakan semua yang melakukan praktek konseling di Sintesa Wellness, baik offline, online, ataupun chat, itu mesti lulus dulu ini Wellness Counselor Academy ya. Rapidnya harus khatam. Kemudian tadi pakai deliberate practice supaya bisa. Dan kalaupun mengintervensi, intervensinya kemudian dipandu, nanti dilatih dengan intervensi-intervensi yang kemudian state of the art ya. Gaya-gaya baru yang barangkali teman-teman tidak akan mungkin. Jadi kalau teman-teman cek di lembaga-lembaga pendidikan kita terutama di Indonesia, itu masih out of date ya. Pendekatannya itu masih pakai teknik-teknik lama yang ada di textbook-textbook di tahun 90-an atau paling baru juga 2000-an. Nah, teman-teman 2020-an ke sini mah aduh, luar biasa teknik-teknik intervensi teh bervariasi ya. Dan itu juga aku lihat kurikulum-kurikulum kampus-kampus apalagi yang profesi belum ke situ. Sekarang tuh kampus-kampus psikologi di Indonesia tuh lagi pada sibuk soal perpindahan kurikulum dari undang dengan adanya UU PLP ya. Undang-Undang Layanan dan Pendidikan Psikologi. Jadi nggak sempat berinovasi untuk memberikan layanan terbaru, terupdate. Padahal kalau ngelihat jurnal-jurnalnya itu udah banyak intervensi baru. Ya kalau teman-teman buka SciInfo, database jurnalnya, terus ketik psychological intervention atau counseling and intervention. Itu tuh jurnalnya lagi banyak banget dimulai tahun berapa coba? 2003 sama 2024. 2023 sama 2024 itu banyak banget meta analisis sama systematic review baru. Yang itu tuh nggak pernah ada di kajian-kajian di psikologi yang formal gitu ya. Nah, kalau kita mau sombong-sombongan, ya pas aku lihat kurikulum-gurunya karena aku gabung di AP2TPI ya, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Profesi Psikologi, itu kayaknya belum masuk ke situ, nggak sempet ngomongin itu karena masih ngajarin basic-basicnya. Basic-basicnya adalah terutama salah satunya adalah konseling yang konvensional gitu. Jadi sebenarnya dengan ikut WCA ini teman-teman tuh terupdate gitu ya. Walaupun kuliahnya katakanlah itu cuma di Mei sampai bulan apa kemarin teh September ya ketika prakteknya, tapi mudah-mudahan juga ini jadi bekal utama. Nah, walaupun gini ke depannya karena teman-teman masih belum tersertifikasi secara yang diakui secara nasional karena kita lagi mengurusi yayasan dan prakmek-prakmeknya ya, Momom terutama sebagai ketua yayasannya lagi sedang mengurus itu. Mudah-mudahan ke depannya lisensi kita kemudian menasional ya. Dan kalaupun teman-teman mau melisensi internasional,
tinggal lapor aja ke aku ya. Insya Allah nanti aku coba sambungkan hubungkan asal bahasa Inggris teman-teman bagus ya karena tesnya harus lewat bahasa Inggris. Jadi di Sintesa Wellness itu baru dua ya, aku sama Teh Fitri yang jadi member International Association of Counseling gitu. Itu juga jadi satu pengakuan tersendiri gitu. Itu ya hap ya. Apalagi hap yang harus aku sambut ya. Belum 22 30, belum ya. Aman ya. Nah, dengan begitu aku ingin menyambut teman-teman semua menjadi bagian dari keluarga besar konselor Sintesa Wellness ya yang nanti fotonya kemudian akan dipajang ya sebelum toiletnya Sintesa Wellness. Jadi foto-foto para konselor ini di toilet pisan ya. Intinya akan dipajang kemudian tadi ya menjadi bagian dari keluarga besar teman-teman sahabat-sahabat yang ngekonseling yang jadi sahabat-sahabat teman-teman yang bertumbuh sama aku dalam bidang konseling yang aku akan dampingi, temenin, aku mentorin untuk kemudian tadi ya betul-betul menseriusi praktik konseling ini. Dan visi kita bersama mudah-mudahan kita jadi bagian ya. Jadi bagian terwujudnya Indonesia yang kemudian lebih sehat mental insya Allah di 2045 gitu ya. Walaupun kita pindah negara mungkin jadi bagian dari negara itu untuk sehat 2045 misalkan ya Zimbabwe 2045. Pokoknya mah kita jadi bagian yang ujung tombaknya yang paling serius, yang ter-up to date, yang state of the art, yang very sophisticated dalam approaching counseling untuk apa? Untuk membangun negara kita, sekitar kita jadi makin sehat mental. Bismillah, hatur nuhun. Mari kita sama-sama ya ke depan berkolaborasi lagi. Jadi ini bukan wisuda untuk perpisahan, tapi ini wisuda yang penuh tantangan. Karena ke depannya barangkali aku akan ngajak teman-teman untuk ngerjain PR-PR tertentu. Bahkan barangkali karena aku juga lagi mengajukan resign ya dari dunia akademis dan perkuliahan. Jadi aku akan beneran serius di Sintesa Wellness. Mungkin aku akan banyak sharing dan nyekokin teman-teman dengan jurnal-jurnal yang tadi aku sebut ya. Ada teknik intervention apa, ini cara bacanya gimana, lalu harus seperti apa, tantangannya seperti apa, kliennya seperti apa, studi kasus klien dan lain-lain. Kita akan mulai di situ. Jadi ini bukan perpisahan, tapi ini bentuk apresiasi proses pembelajaran yang belum lulus dan masih bersyarat, hayu segera luluskan persyaratannya. Yang sudah lulus, hayu bantu untuk ikut terjun. Kemudian ke lapangan, coba cek lagi lapangannya seperti apa. Kita bantu masyarakat di sekitar kita untuk dapetin kesehatan mental yang lebih baik, lebih proper, insya Allah. Hatur nuhun, itu sambutan dari aku ya, sekaligus kemudian membuka wisuda Wellness Counselor Academy Stage 1 Batch 1 Class of 2024. Yeah. Aku kembalikan ke Teh Hafsah.